Kembali lagi di Reflim dengan Mimin tentunya cuy. Kali ini kita akan merekap season 1 dari anime bertemakan Raja Iblis yang berjudul Mao Gakuin no Futeki Gosha. Anime ini sendiri bercerita tentang 2000 tahun yang lalu pada zaman mitologi. Terdapat seorang Raja Iblis kejam yang memusnahkan umat manusia, roh, bahkan dewa. Dikenal sebagai Raja Iblis Tirani, dia bernama Anos Voldigoth, memimpin bangsa iblis berperang melawan aliansi dari ras lain. Namun dia merasa hari-harinya terasa begitu membosankan, melewati begitu banyak tragedi dan pertumpahan darah. Memilih mengorbankan nyawanya untuk dirubah menjadi dinding pemisah bagi semua ras, supaya tidak bersinggungan lagi dan memilih untuk bereinkarnasi ke 2000 tahun ke depan. Gimana kehidupan reinkarnasinya, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Setelah kematian Anos Voldigoth berada di kota Dilhead, kini didirikan sebuah akademi yang ditujukan untuk melatih para generasi iblis, guna menjadi wadah dari reinkarnasi Raja Iblis Tirani. Dan kini tahun ajaran baru akan dimulai, terlihat gadis bernama Misha Necron yang diantar ke ujian masuk akademi menjatuhkan suratnya, yang dipungut oleh seorang laki-laki. Karena belum diketahui namanya, kita sebut saja Chogan untuk sementara, di mana dia sendiri juga diantar oleh orang tuanya. Karena itulah mereka berdua dicengin siswa lain bernama Zepes yang berdiri di pintu masuk akademi. Tapi Chogan ini bersikap sangat dingin, berjalan melewatinya yang tentu membuat Zepes jengkel. Dengan enteng, Chogan menjawab kalau energi sihirnya Zepes ini terlalu lemah, membuat dia sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Zepes pun marah dan langsung mengancam dengan mengeluarkan sihir api kegelapan miliknya yang katanya bisa membakar dewa, dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf. Tapi bagi si Chogan, api milik Zepes ini cuma percikan korek api saja. Terbukti dengan hembusan nafasnya saja dia berhasil memadamkannya. Bahkan dia membalas dengan sihir suaranya untuk mengekang Zepes di tempat sebelum akhirnya berlalu pergi. Dan tiba waktunya ujian praktik dimulai, di mana murid harus saling berduel dengan yang menang bisa masuk ke Akademi Raja Iblis. Ujian praktik ini mempertemukan Chogan tadi kembali berhadapan dengan Zepes. Dengan angkuh, Zepes membanggakan pedang sihir warisan turun-temurun keluarganya dengan kobaran api di bilahnya. Tapi lagi-lagi dengan hembusan nafas saja, api itu langsung mati dan lenyap, membuat Zepes menghentikan langkah kakinya. Meski Zepes angkuh, tapi laki-laki ini sepertinya lebih angkuh dengan memberi keringanan kalau dia tidak akan bergerak untuk melawan Zepes. Karena bahkan dengan detak suara jantungnya saja, Zepes harus tercabik-cabik olehnya. Hendak keluar arena, Zepes menghentikannya dan menantangnya untuk membuat dirinya menyerah kalau ingin pertandingan berakhir, yang langsung diladeni dengan membuat perjanjian sihir. Bermulut besar kalau Zepes tidak akan menyerah meskipun mati, laki-laki ini langsung menjetikan jarinya, membuatnya instan mati saat itu pula. Tapi tidak berakhir di situ, Zepes terus dihidupkan dan dibunuh berulang kali, menjadi pemandangan tanpa ampun untuk para penonton. Sampai akhirnya Zepes pun bersujud meminta ampunan dan menyerah. Terus berlanjut ke pengukuran sihir. Meski menampilkan angka 0 tapi dengan membuat alat pengukurnya hancur, Misha yang melihat dengan mata iblis miliknya mengetahui kalau alat sihirnya lah yang tidak mampu mengukur seberapa besar sihir miliknya. Tak lama kemudian mereka pun dialihkan ke sebuah ruangan dengan terdapat beberapa lingkaran sihir yang ketika berdiri di atasnya, dia ini langsung berpindah ke dimensi lain dan dilanjut dengan ujian terakhir, yaitu interview tentang Raja Iblis Tirani, seperti nama dan juga karakternya. Setelah berakhir, dia mengajak Misha untuk ke rumahnya menggunakan sihir teleportasi Gatom, yang mana menurut Misha sendiri sihir itu telah punah dari zaman mitologi. Tentu saja, melalui sihir tersebut mereka langsung sekejap berpindah ke depan rumahnya, yang kedatangannya langsung disambut oleh ibunya. Setelah dengan semangat menyambut kedatangan Chogan, ibunya kini malah salah paham pada Misha yang dikira calon menantu. Begitu juga dengan ayahnya. Lalu mereka pun memilih untuk merayakannya dengan makan malam bersama. Setelahnya, dia mengantar Misha pulang sembari membicarakan kebaikan dirinya sesuai dari pandangan Misha.
yang membuat dirinya merasa aneh. Gimana tidak, dari zaman mitologi si Chogan ini mengatakan kalau dirinya selalu dikenal dengan iblis, setan, bahkan sampah oleh orang sekitarnya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah sihir penciptaan mendirikan bangunan serupa Koloseum mengelilingi mereka, yang ternyata ulah dari Zepes dan kakaknya yang bernama Leok. Leok di sini ingin membalas perbuatan si Chogan ini pada Zepes yang menurutnya telah menginjak-injak harga diri dan martabat para bangsawan. Bahkan harga dirinya itu lebih penting dibanding apapun. Terbukti dengan tanpa ampun Leok membunuh Zepes. Diketahui para bangsawan ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dari Raja Iblis Tirani, yang disebut juga keturunan darah murni. Karena itu mereka tidak terima pada Chogan yang terlahir dari darah campuran tapi begitu berani menghina mereka. Dan mereka pun berniat menyerang menggunakan sihir asal muasal yang hanya bisa digunakan keturunan murni. Tapi tidak seperti harapan, serangannya itu sama sekali tidak berdampak padanya. Diketahui sihir asal muasal sendiri tercipta dari asal muasal milik Iblis Tirani. Tapi entah karena apa serangan itu tidak berpengaruh pada si Chogan. Lalu dia pun membalas dengan menghidupkan kembali Zepes menjadi zombie untuk menghadapi Leok. Dengan dipenuhi kebencian dan dendam, kekuatan Zepes kini meningkat jauh di atas Leok. Yang mana si Chogan bertujuan untuk mengukur seberapa kuat ikatan di zaman ini, dengan menyuruh Leok untuk mengingat kenangannya bersama Zepes, sampai akhirnya menjadi iblis panggang bersama. Dan sesudahnya ketika bangunannya hancur dengan bersamaan, pria ini menahannya dan menghidupkan kembali Leok dan Zepes. Pertanyaannya siapa sebenarnya yang mereka hadapi, Chogan pun memperkenalkan diri. Yoku kike. Omae tachi no shiso wa kaette kita. Ore koso ga bougyaku no mao. Ano Spordigordo da. Keesokan harinya, tanpa rasa takut, Anos mendeklarasikan sebagai penguasa di kelas barunya ini dan akan menghabisi semua yang membangkang. Tapi suasana malah hening tanpa tanggapan. Tidak peduli, justru Anos penasaran dengan alasan semua orang yang terus memandanginya. Ternyata alasannya sendiri adalah karena lambang pada seragam milik dia yang tidak pernah ada sebelumnya, di mana arti dari lambang itu sendiri berarti Futeki Gosha, atau tidak layak. Lalu sedikit diperlihatkan flashback Anos saat memanggil Kanon si pahlawan ke istananya Devil's Gate bersama dua roh mendampinginya. Anos yang bosan dengan tragedi yang terus terjadi menawarkan nyawanya sendiri untuk diubah menjadi energi sihir dan memasang dinding untuk memisahkan seluruh ras guna menghentikan peperangan. Hingga 2000 tahun berlalu. Yoshi, omae no namae wa Anos Spordigordo da. Lalu kembali ke kelas, Anos yang merasa tidak melakukan kesalahan saat ujian berpikir alasannya mendapat julukan Futeki Gosha, sampai tersirat dalam benak Anos pada orang-orang di sekitar yang sama sekali tidak mengenali namanya, dan memilih untuk bertanya pada Misha, nama dari Raja Iblis Tirani. Benar saja, sepertinya terjadi distorsi informasi selama 2000 tahun belakangan, menyebabkan berubahnya nama Raja Iblis secara turun-temurun dan merubahnya menjadi Avos Dilhevia. Pelajaran pun dimulai dibimbing oleh wali kelas bernama Emilia Rutwell yang merupakan keturunan murni. Di awal pelajaran ini, Emilia ingin membagi kelas menjadi beberapa tim tapi dengan syarat kalau ketua tim harus bisa menggunakan sebuah sihir khusus bernama Geist yang memungkinkan ketua tim untuk membagikan energi sihirnya pada rekannya yang lain. Anos yang merupakan Raja Iblis Tirani yang asli pun mengajukan diri untuk menjadi ketua tim. Tapi di sini Emilia yang seorang guru di mana seharusnya membentangkan spanduk no bullying justru malah secara terang-terangan melakukan diskriminasi pada darah campuran yang berseragam putih. Karenanya Anos pun menantang untuk menyempurnakan Geist yang Emilia gunakan secara turun-temurun. Dengan pandangan menyepelekan, Emilia menyetujuinya dengan syarat kalau Anos harus keluar dari akademi semisal gagal. Tak lama kemudian, Emilia harus ternganga melihat Anos yang dengan mudah meningkatkan efektivitas Geist sebesar 2 kali lipat dan terpaksa menyetujui Anos menjadi ketua tim.
Selain Anos, Sasha Necron yang digadang-gadang sebagai wadah Raja Iblis baru juga mencalonkan diri yang dengan mudah menarik murid lain untuk bergabung dengannya. Diketahui juga Sasha ini adalah saudara kembar dari Misha yang entah apa alasannya tidak seperti Sasha yang berseragam merah, Misha justru berseragam putih sesuai anjuran dari keluarganya. Dengan berubahnya nama Raja Iblis tentu tidak ada yang percaya dengan Anos yang mengaku sebagai Raja Iblis asli menyulitkannya merekrut anggota. Tapi untung saja Misha memilih bergabung dengannya setelah Anos menganggapnya sebagai teman. Sasha pun menghampiri Anos dan Misha. Seperti halnya Leok dan Zepes, Sasha di sini memandang rendah Misha dengan mengatainya sebagai boneka tanpa jiwa. Tapi Anos yang tidak memperdulikannya membuat Sasha jengkel dan mengeluarkan mata iblis penghancur miliknya. Tapi matanya itu tidak mempan pada Anos secara Anos sendiri juga memiliki mata iblis yang sama dengannya, bahkan di tingkatan yang berbeda. Anos yang melihat ke dalam mata Sasha sedikit kagum dengan sihir miliknya dan menawarinya untuk bergabung dengan tim Anos yang tentu ditolak mentah-mentah olehnya. Singkatnya, sore hari pun tiba. Sasha yang telah menunggu Anos di pintu masuk akademi menantangnya untuk bertaruh, di mana jika Anos menang, Sasha akan bergabung di timnya, sedangkan kalau Anos kalah, Anos harus menjadi budak Sasha. 1 minggu berlalu, tiba hari pertandingan tim Anos dan Sasha. Sesuai persyaratan, dengan sihir Geis, Anos mendapat posisi King dan harus membagikan sihirnya, sedangkan Misha mendapat posisi di bawahnya. Aturannya sendiri, siapapun tim yang berhasil mengalahkan King dari tim lawan, maka tim itulah pemenangnya. Dengan King yang melemah karena telah membagi sihirnya, sudah lumrah kalau King berada di posisi paling aman. Tapi di sini tidak seperti siasat pada umumnya. Anos yang posisinya harus dilindungi malah muncul di hadapan benteng tim Sasha. Meski Sasha percaya diri dengan pelindungnya yang berlapis, namun hal itu harus dihancurkan setelah dengan mudahnya Anos menembusnya dengan satu tangan. Tak cukup di situ, Anos bahkan mengangkat dan melemparnya sekaligus memainkannya seperti bola basket. Karena ini, Sasha berniat menggunakan sihir elemen api terkuat Geograce untuk menyerang Anos setelah mengetahui betapa kuatnya dia. Benar saja, dengan memfokuskan semua sihir pada Sasha, muncul sebuah meriam dan menembakkan bola api raksasa ke arah Anos. Tapi Geograce yang merupakan sihir api terkuat harus hancur di hadapan Anos, bahkan dengan sihir Grega yang merupakan sihir api paling lemah sekalipun, yang terus bergerak lurus menembus semua pertahanan tim Sasha. Membuat Sasha pun mau tidak mau harus bergabung ke tim Anos, yang mana Anos ingin membantu Misha yang mau satu tim dengannya. Selain itu, Anos juga bilang kalau dia menyukai mata Sasha. Usai pertandingan, Anos pun pulang bersama Sasha dengan Misha yang berkunjung, dan sekali lagi orang tuanya salah paham pada Sasha. Setelah makan malam bersama, Anos mengantar Sasha dan Misha pulang. Meski bisa sekejap menggunakan gatom, mereka memilih untuk berjalan saja, yang mana rupanya Sasha dan Misha sudah cukup akur terlihat dari tangan mereka yang bergandengan tangan sepanjang jalan. Selepas itu, Sasha berbicara empat mata dengan Anos, menanyakan tentang apa yang akan dilakukan kalau semisal takdirnya sudah ditentukan. Yang enteng saja Anos jawab kalau dia akan menghancurkan nasibnya kalau tidak suka dengan itu. Dan tiba-tiba...
Keesokan harinya, Anos yang duduk berdua dengan Misha ditanyai mengenai rekomendasi hadiah untuk ulang tahun Sasha yang akan tiba sebentar lagi. Yang dijawab Anos agar Misha memberinya sesuai kata hatinya saja. Sampai akhirnya Sasha muncul yang saat ini memilih untuk duduk di samping Anos. Lalu kelas dimulai dengan pembukaan dari Emilia yang menyatakan kalau kelas akan dipimpin oleh salah satu dari 7 iblis tetua bernama Ivis Necron. Karenanya Emilia menyuruh Anos untuk bersikap sopan saat pelajaran. Tidak mengetahui tentang 7 iblis tetua, Anos baru mengingatnya setelah Sasha menceritakan bagaimana 7 iblis tetua ini lahir. Yang rupanya mereka tercipta dari darah milik Anos pada perang 2000 tahun yang lalu. Dan mereka jugalah orang yang mendirikan Akademi Iblis ini dengan merubah fungsi dari bagian Devil's Gate yang merupakan kastil milik Anos. Tak lama, Ivis pun memasuki ruangan yang mana langsung disambut sapaan santai dari Anos, membuat seisi kelas terkejut dan agaknya merinding. Di sini Anos bertanya-tanya tentang dirinya dan kejadian 2000 tahun yang lalu, yang ternyata Ivis sendiri telah kehilangan ingatannya, membuat Anos melangkah maju dan menggunakan sihir pembalik waktu pada Ivis. Setelah melihat ingatan Ivis, Anos pun menyuruhnya untuk melanjutkan pelajaran dan mengajak untuk melanjutkannya seusai kelas, yang tentu membuat siswa lain bertanya-tanya di mana Anos tidak menerima hukuman sama sekali. Singkatnya, Anos kembali bertemu Ivis membicarakan tentang ingatan Ivis yang hilang 2000 tahun lalu. Tapi karena Raja Iblis yang ada di ingatan Ivis bukan Anos Voldigoth melainkan Avos Dilhevia, Anos beranggapan kalau masa lalu telah diubah dan ada seseorang yang telah menghapus ingatan Ivis. Meski terdengar masuk akal, Ivis tidak langsung mempercayai Anos dan malah menaruh rasa curiga padanya, mengingat tidak sembarang orang bisa menggunakan sihir pembalik waktu. Berlanjut di mana akan dilaksanakan ujian dungeon, dan untuk itu para siswa akan disuruh untuk menjelajahi dungeon kastil iblis Devil's Gate yang harus bersaing untuk mencari berbagai alat sihir dan senjata sebagai bahan penilaian. Tidak seperti siswa lain yang tergesa-gesa, Anos memilih untuk berjalan santai yang ingin memimpin timnya menuju lantai terbawah, yang bahkan para pengajar dan tetua belum pernah sampai di tempat itu. Sampai akhirnya mereka tiba di ujung lorong buntu yang tertutup tembok, dan untuk membukanya diperlukan metode khusus. Benar saja, terdapat sebuah lorong di balik tembok yang menuntun mereka ke depan pintu altar di mana berada di lantai paling bawah kastil. Di dalamnya sendiri terdapat tongkat sihir iblis tirani yang dianggap sebagai legenda. Saat Sasha sibuk mengamati tongkat itu, Anos mengajak Misha ke ruang harta, membiarkannya memilih hadiah untuk diberikan pada Sasha, yang mana matanya langsung tertuju pada sebuah jubah Phoenix yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penggunanya, dan langsung memberikannya pada Sasha. Sasha yang ingin mencobanya menyuruh Anos untuk menyingkir ke ruangan lain sementara dia mengganti baju. Tak berselang lama, setelah merasa waktu berganti sudah cukup, Anos kembali yang malah disajikan pemandangan dengan Misha yang tertusuk pisau di dadanya. Meskipun hal itu tidak membuat Anos panik atau apapun, tapi malah memberinya masukan untuk memotong-motong seluruh bagian tubuh Misha dan menyebarkannya ke seluruh dunia, setidaknya untuk bisa sedikit menyulitkan Anos. Terbukti yang sekejap luka Misha sudah sembuh total, dan dengan Sasha yang ingin melarikan diri, Anos langsung menangkapnya dan mengekangnya menggunakan mata iblis miliknya, sampai ketika Misha meminta pada Anos untuk melepaskannya. Selepas kepergian Sasha, Misha menceritakan tentang keadaan dirinya yang diketahui akan menghilang esok hari di umurnya yang ke-15. Hal itu bisa terjadi dikarenakan ternyata Misha terlahir dari sihir milik Sasha yang dipisahkan oleh Ivis Necron ketika berada di kandungan, dan berniat menyatukannya kembali untuk melahirkan iblis yang lebih kuat. Dan untuk itu Misha akan menghilang di umurnya yang ke-15 setelah hidup lebih dari 1 dekade tanpa ada orang yang mau berbicara dengannya, sebelum akhirnya bertemu dengan Anos, yang memberikan kenangan pada Misha di sisa-sisa umurnya. Dan untuk permintaan terakhirnya, Misha meminta Anos untuk membantunya berbaikan dengan Sasha. Tak berselang lama, Anos dan Misha dengan mudah menyusul Sasha. Ditanyai tentang perasaannya yang sebenarnya, Sasha menantang Anos untuk mengendalikan formasi sihir yang akan dibuat olehnya. Dan setelah itu barulah Sasha akan menjawab pertanyaan Misha.
Beberapa saat kemudian, seusai Sasha menyelesaikan formasi sihirnya, dengan mudah Anos mengendalikannya. Dan sesuai dengan perjanjian, Sasha pun menjawab pertanyaan Misha, meskipun di sini Sasha berusaha berbohong. Yang mana nyatanya semua perilaku buruk yang Sasha tujukan pada Misha adalah upayanya untuk membuat Misha membencinya dan mau untuk membunuhnya dengan harapan Misha akan terus hidup, sedangkan Sasha rela untuk berkorban nyawa, memanfaatkan sihir yang baru saja dikendalikan Anos. Tapi karena Misha menolak, Sasha meminta Anos untuk menggantikannya, yang tentu saja Anos menolak dan memilih untuk menyelamatkan keduanya dengan merubah masa lalu. Mengirimkan asal-muasal Misha dan Sasha ke dalam kandungan, lalu menggabungkannya dengan asal-muasal Sasha yang telah dibelah oleh Ivis untuk menjadikan mereka sebagai anak kembar yang seutuhnya. Untuk itu, Anos akan menggunakan sihir asal-muasal pendiri iblis tirani, Revite. Karena sihir yang digunakan sendiri adalah sihir muasal, syaratnya adalah kalau mereka harus percaya dan meyakini kalau Anoslah Raja Iblis pendiri yang asli, bukan si palsu Avos Dilhevia. Setelah mengaktifkan sihirnya, tepat saat itu pula Ivis muncul menghunuskan bilah pedang pada Anos, mencegah Anos merusak rencananya yang berkeinginan menjadikan Misha dan Sasha untuk wadah reinkarnasi Raja Iblis Avos Dilhevia. Tentu saja, sebilah pedang saja tidak akan cukup untuk membunuh Anos yang sangat OP ini. Bahkan dengan sekejap Anos mengembalikan pedang itu ke kepala Ivis. Tak berlama-lama, Anos langsung mengirim Misha dan Sasha ke masa lalu menggunakan Revite melalui dimensi waktu. Karena merubah aliran waktu merupakan hal yang terlarang, mereka pun dihadang oleh dewa penjaga waktu Yugola Rafias. Dengan kemampuan pengendalian waktu miliknya, Rafias membalikan waktu pada Ivis sebelum terkena serangan Anos dan memberikan kekuatan pengendali waktu padanya, menjadikannya overpower untuk membunuh Anos. Karena kemampuan itu, sihir Anos sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Sampai akhirnya Anos pun tertikam sabit Ivis dan membunuhnya, walaupun tak berpengaruh karena Avos bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dan akhirnya Ivis memilih untuk menghentikan waktu, membuat Sasha dan Misha tidak bisa bergerak. Tapi tidak untuk Anos yang bergerak dengan leluasa memanfaatkan mata iblis miliknya dan berhasil mengirim asal-muasal Sasha dan Misha ke masa lalu. Lalu untuk menanggapi penghinaan Ivis, Avos memanggil pedang sihir penghancur Venus Donor. Pedang yang dapat memusnahkan segala hal, bahkan dewa waktu yang ada di tubuh Ivis tidak bisa menyembuhkan diri dan harus hancur di tangan Anos. Setelahnya, Ivis dibangkitkan kembali dan dimintai Anos menyelidiki dalang di balik perubahan nama Raja Iblis pendiri dan untuk berfokus pada para iblis tetua terlebih dahulu, bersamaan dengan berakhirnya ritual Sasha dan Misha yang kini telah terlahir kembali dengan asal-muasal yang berbeda. Lalu untuk perayaan ulang tahun Misha, Anos pun memberikan sebuah cincin dari ruang harta sebagai hadiah untuknya. Setelah semua itu, cerita beralih ke 2000 tahun sebelumnya yang memperlihatkan Anos bersama dengan tangan kanannya Shin Reglia, di mana saat ini sedang menghadapi perwujudan dari roh agung air Lignon. Untuk menghadapinya, Shin yang dikenal pendekar pedang di kalangan iblis, dia berkata kalau Anos tidak harus turun tangan langsung untuk mengatasinya dan memohon untuk mempercayakan Lignon padanya. Benar saja, hanya dengan satu serangan Shin dengan mudah mengalahkan Lignon. Untuk mengapresiasinya, Anos di sini menawarkan Shin hadiah yang diinginkannya, di mana Shin meminta untuk bisa direinkarnasikan semisal dirinya mati. Tapi karena Shin yang tidak bisa menggunakan sihir muasal akan sulit untuk mereinkarnasikannya. Kalaupun bisa, ingatan dan pengetahuan Shin saat ini tidak bisa dipertahankan. Dengan tekad yang bulat, Shin tidak menganggap hal itu sebagai masalah sampai akhirnya pembicaraan berakhir dengan munculnya pahlawan kanon yang datang untuk menantang Anos. Dan keduanya pun memulai pertempurannya. Hari berganti dan tiba waktunya untuk pengumuman nilai dari penjelajahan dungeon. Lalu diumumkan kalau tim Anos yang seharusnya mendapat nilai 100 setelah mendapat tongkat sihir Raja Iblis pendiri, tapi karena kesalahan akademi yang menyebabkan tercurinya tongkat itu, tim Anos pun malah diberi nilai 70 poin. Menanggapi itu, Anos berdiri dan berjalan menuju pada seorang murid berdarah murni yang tanpa basa-basi Anos langsung menarik keluar tongkat sihir dari tubuhnya, sebelum akhirnya memberikannya pada Emilia dan membisikkan pesan padanya untuk lebih baik lagi kalau ingin membiarkannya sengaja tercuri. Seusai kelas, Anos bersama dengan Sasha dan Misha didatangi murid darah campuran bernama Misa Iriolog,
yang ternyata merupakan anggota kelompok aktivis bernama Fan Union untuk memperjuangi kesetaraan darah iblis. Tak hanya Misa, seluruh anggota aktivis juga merupakan sedikit orang yang percaya kalau Anos Voldigoth adalah Raja Iblis pendiri yang asli. Karena itu, Misa pun mengundang Anos untuk berkunjung ke markas mereka, di mana kedatangannya membuat seluruh rahim anggota menjadi anget yang merupakan pendukung fanatik Anos. Di mana mereka memiliki patung Anos, bahkan foto-foto Anos yang diambil secara diam-diam. Di sini, Misa menunjukkan setengah bagian dari bilah pedang yang diberikan oleh ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Meskipun ayah Misa yang merupakan seorang bangsawan tetap menelantarkannya untuk merahasiakan kepemilikan hubungan dengan darah campuran supaya tidak didepak dari status bangsawannya. Karena itu pula mereka bertekad untuk menjunjung kesetaraan darah iblis dan meminta untuk bergabung ke dalam tim Anos. Tapi saat ini Anos masih menggantungnya dan berniat melihat seberapa besar tekad mereka. Berlanjut dengan dilakukannya berlatih pedang yang diajarkan langsung oleh dua iblis tetua, yaitu Gaios Anzem dan Idol Anzeo. Gaios dan Idol memberikan syarat untuk menarik sebuah pedang iblis kalau ingin dilatih langsung oleh mereka. Bertebaran begitu banyak pedang iblis yang tertancap di tanah. Ternyata hanya dua orang yang bisa mengangkatnya, yaitu Anos dan satu murid pindahan bernama Rei Grandstori. Karenanya Anos dan Rei pun akan melawan iblis tetua Gaios dan Idol, yang ternyata kukira Yahud rupanya badut. Terbukti dengan dikalahkannya dua iblis tetua dari satu gerakan saja. Berlanjut ke dalam kelas, di mana Rei yang tidak ingin menjadi ketua tim malah memilih untuk bergabung ke tim Anos, di mana Rei sendiri memiliki pemikiran yang tidak peduli dengan perbedaan antara darah murni dan darah campuran. Meski begitu, untuk sementara Anos menolaknya dan akan menerimanya dengan syarat kalau dia harus menunjukkan hasil yang bagus saat melawannya di ujian berikutnya, dengan Fan Union menjadi anggota sementara tim Rei. Tiba hari dilaksanakan ujian, terlihat Rei yang memimpin para Fan Union bersikap ramah pada mereka, yang tidak peduli dengan konsep darah iblis. Juga secara diam-diam, Rei juga berpikir kalau Raja Iblis Tirani sepertinya orang berbeda dari yang orang lain percayai selama ini. Di sisi lain, Misha kini telah mendirikan kastilnya dengan sekejap mata. Sesuai arahan Anos, Misha dan Sasha akan melawan para Fan Union, sedangkan Anos akan langsung menghadapi Rei. Dengan sihir Gatom, secepat kilat Anos tiba di hadapan Rei yang tengah duduk santai seorang diri. Sementara para Fan Union memanfaatkan sihir milik Rei memanggil sebuah kastil golem untuk menghadapi Sasha. Hal itu membuat Sasha sedikit kesulitan, lalu terdengar telepati Anos yang menyuruhnya untuk menggunakan Geograce dengan bantuan Misha. Meskipun sedikit ragu-ragu, dia pun melakukannya yang akhirnya muncul meriam raksasa dari kastil Misha dan menembakkannya ke arah golem kastil Fan Union. Meski berhasil melukainya, kemunculan Misha secara diam-diam membuat Sasha kini terpojok, sampai akhirnya Misha muncul membantu dan mengeluarkan sihir gabungan dari api dan es yang berhasil mengalahkan seluruh Fan Union. Sedangkan Anos kini mengambil sebatang kayu untuk beradu pedang dengan Rei, yang setiap tebasan dan kibasan pedangnya menyebabkan hancurnya gunung sekaligus mengeringkan sungai di sekitar. Di mana Anos dan Rei kini sedang sangat bersenang-senang setelah sekian lama tidak menemukan lawan untuk beradu pedang secara seimbang, yang harus berakhir dengan kekalahan Rei. Dengan beradu pedang, mereka berdua menyadari kalau sepertinya mereka memiliki hubungan 2000 tahun yang lalu. Ditambah Anos mengatakan kalau dirinya mengenal seseorang seperti Rei di 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu pula, Rei pun kini tergabung ke dalam tim Anos. Hari berganti dan kini diumumkan kalau akan diadakannya turnamen pedang iblis, di mana yang terpilih sebagai perwakilan kelas adalah Rei dan juga Anos. Beberapa waktu kemudian, Anos yang merasa aneh dengan terpilihnya dia sebagai perwakilan yang merupakan seorang darah campuran, kini didatangi oleh Misha yang menyampaikan pesan dari salah satu iblis tetua, Melhes Boran, yang menjadi dukungan pada setiap kegiatan Fan Union. Saat menemuinya, Melhes yang melihat Anos langsung menangis dan bersujud kepadanya. Rupanya Melhes masih mengingat siapa sebenarnya iblis tirani yang asli, meskipun seperti Ivy seluruh ingatannya kini telah terhapus.
Diceritakan setelah Anos membiarkan Kanon membunuhnya dan tercipta dinding pemisah antar ras, saat itu ingatan Milhis dihapus dan tersadar di sebuah hutan di dunia roh. Lalu dia pun memilih menembus dinding selama 100 tahun untuk kembali ke dunia iblis. Yang mana saat itu pula dia dikejutkan dengan sudah berubahnya nama dari Raja Iblis Tirani. Dan juga Milhis berasumsi kalau kemungkinan tergabungnya Anos sebagai perwakilan adalah upaya bangsawan untuk menjebak dan mengalahkan Anos meski harus menggunakan cara kotor sekalipun. Karenanya Milhis pun menyarankan Anos untuk mengundurkan diri saja. Beberapa saat kemudian, Anos yang tiba di rumah disambut oleh Misha yang berada di sana untuk berlatih memasak dan membuat makanan yang enak. Saat itu pula rupanya ibu Anos sudah mengetahui kalau Anos terdaftar sebagai perwakilan di turnamen. Dan setelah mendengar itu, ayah Anos langsung pergi menyiapkan pedang untuknya. Hari berganti ketika Anos dan Misha yang sedang berkencan di kafe kucing. Ivis dengan wujud kucingnya mendatangi Anos yang ingin melapor setelah diperintah untuk menyelidiki Milhis. Ivis berkesimpulan kalau Milhis bukanlah dalang di balik partisipasinya, tetapi ada orang misterius lain yang tidak diketahui identitasnya, di mana si misterius ini sepertinya memiliki hubungan dengan rumah sakit sihir Locknord. Dengan laporan Milhis ini, Anos dan Misha pun mendatangi rumah sakit Locknord dan memeriksa sebelum akhirnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Ray yang rupanya ingin mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Meski Anos menawarkan bantuan untuk menyembuhkan ibunya, Ray di sini menolak dan berlalu pergi. Dengan gerak-gerik Ray yang agak aneh itu, Anos pun berniat meminta Ivis untuk menyelidikinya. Singkatnya, tiba hari diadakannya turnamen, tapi sebelum itu Anos menemui Ivis yang kembali melapor. Selain ditemukan dalang partisipasi Anos yang ternyata Gaius dan Idol, juga diketahui kalau ibu Ray ternyata sedang terjangkit penyakit roh yang membuatnya sekarat, di mana Anos sendiri tidak tahu menahu tentang penyakit itu. Berpindah di arena, terlihat Kurt Ruthwell yang merupakan juara bertahan sekaligus kakak dari Emilia memasuki arena menjadi lawan pertama bagi Anos. Tapi di luar arena, Anos yang memperhatikan berniat tidak akan bertanding mengikuti rencana dalang di baliknya. Sampai ketika ayahnya muncul membawakan pedang hasil tempaannya yang membuat akhir-akhir ini jarang pulang ke rumah. Karena itu, Anos pun memilih untuk berpartisipasi dan akan menghancurkan semua rencana Avos Dilhevia. Menghadapi Kurt yang digadang-gadang pendekar pedang terkuat, Anos hanya perlu memberikan 1 kali serangan yang membuat pedang iblis milik Kurt hancur dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat itu pula, Anos mendeklarasikan pedangnya yang memiliki kandungan lain selain sihir. Yang mana dari kejauhan, kekalahan Kurt ini membuat Emilia marah pada Anos setelah kakaknya dipermalukan olehnya. Ketika istirahat, Anos yang menyaksikan pertandingan Ray dikejutkan dengan Ray yang ternyata kini tergabung di kubu bangsawan, menjadikannya musuh dari Anos. Ray pun mendatangi Anos dan mengatakan kalau mereka tidak bisa lagi berteman dan akan membunuh Anos. Saat itu juga keduanya saling serang dengan Ray mengenai tangan kiri Anos, sedangkan Anos berniat mencengkram jantung milik Ray, sebelum akhirnya berpisah. Sesudah pertukaran barusan, Anos menyadari kalau ada pergerakan sihir yang tidak biasa pada tubuh Ray, yang sepertinya merupakan alat sihir kontraktual dengan bertujuan untuk mengekangnya. Ketika sore hari, Anos bersama Misha mengunjungi ibu Ray yang merupakan iblis tengah roh dan berusaha untuk menyembuhkannya. Diketahui sumber dari penyakitnya ini adalah dengan semakin berkurangnya tradisi dan kepercayaan pada rumor serta keberadaan mengenai iblis tengah roh, mengakibatkan melemahnya asal-muasal dari ibu Ray. Meski metode penyembuhannya cukup mudah hanya dengan menyebarkan rumor dan kepercayaan mengenai jati diri asal-muasalnya, hal yang membuatnya menjadi sulit adalah dengan tidak diketahui jati diri roh sebenarnya dari ibu Ray. Sebagai penanganan pertama, Anos menciptakan sihir baru supaya Misha bisa membagikan asal-muasalnya ke ibu Ray, setidaknya untuk mempertahankan keberadaannya. Sementara di tempat lain, Van Union yang menemani ibu Anos pulang dihadang oleh Emilia yang ingin merebut pedang milik Anos, agar Anos bisa didiskualifikasi karena kehilangan pedangnya. Dengan ibu Anos yang menolak, Emilia yang jengkel pun berniat membunuh mereka dengan sihir yang dahsyat. Meskipun bersama-sama melawan Emilia, Van Union sama sekali tidak bisa berkutik di hadapannya. Sampai akhirnya Anos muncul melalui Gatom di tengah-tengah mereka.
Dia pun menyembuhkan mereka yang terpanggang sihir Emilia, dan dengan tulus Anos berterima kasih pada Fan Union yang mati-matian melindungi ibunya. Lalu dengan kemarahannya yang memuncak, Anos berjalan ke arah Emilia dan mencekiknya, membawanya berpindah ke arena turnamen. Tanpa belas kasih, Anos menusuk Emilia, menyuruhnya untuk mengakui Anos sebagai iblis tirani. Dengan rasa sakit, Emilia pun mematuhi dan memohon ampun padanya. Tapi dengan tidak adanya ketulusan di kata-kata Emilia, Anos pun membunuhnya dan melahirkannya kembali menjadi iblis berdarah campuran, beserta dengan kutukan yang akan selalu membuat Emilia terlahir sebagai darah campuran. Dan Anos pun pergi meninggalkannya dengan pesan untuk Emilia agar mau mencoba untuk melihat dari sisi pandang yang berbeda. Sedangkan di tempat lain, Rei membuat pingsan Misa setelah anggapan Rei kalau penyaluran asal-muasal Misa terus dilakukan, maka nyawa Misa lah yang akan terancam. Tak berselang lama, ibu Rei terbangun yang meminta Rei untuk bertarung tanpa beban dan supaya mengesampingkan keselamatannya. Diceritakan kalau sebenarnya Rei bukan anak kandung ibunya sekarang. Rei ternyata dipungut dan diasuh setelah diusir oleh orang tuanya saat masih kecil. Keesokan harinya, pertandingan final antara Anos dan Rei akan berlangsung, yang disiarkan melalui burung hantu ke seluruh penjuru dunia iblis. Lalu pertandingan pun dimulai dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Pedang yang digunakan Anos pun menjadi perbincangan yang mana bisa menyeimbangi pedang iblis milik Rei. Sampai tiba di saat-saat terakhir, keduanya melancarkan serangan terakhir dengan Rei berhasil memotong tangan kiri Anos, sedangkan Anos menusuk jantung Rei. Bersamaan dengan itu, cahaya sihir muncul menutupi arena menghalangi pandangan penonton sekaligus menghentikan waktu, di mana kini Anos terbawa ke penjara dimensi yang nyatanya semua ini merupakan ulah dari Melheis. Setelah berhasil mengurung Anos, Melheis memanggil Gaius dan Idol untuk mengkeroyoknya. Dalam hati Anos pun berkata, "Kukira Baiwan ternyata bawa kawan, Melheis bajingan." Lalu tiba-tiba Gaius dan Idol dengan mudah terbunuh oleh Rei yang muncul, di mana nyatanya yang Anos tusuk tadi adalah alat sihir pengekang yang ada di asal muasalnya. Dengan perubahan jalan rencana ini, Melheis ternyata telah mengantisipasinya dengan menyandera ibu Rei di dimensi yang berbeda. Karena itu, Rei pun melompat berniat menyelamatkan ibunya. Setelah kepergian Rei, Melheis dan Anos pun saling bertarung dengan Melheis memanfaatkan sihir tembok yang tercipta dari nyawa Anos, Beno Iefun. Tapi karena Anos masih bisa melawan, Melheis pun memasuki dimensi khusus buatannya selagi mengendalikan Beno Iefun bersamaan menyerang Rei. Membantu Rei yang ada di dimensi berbeda menguras begitu banyak energi sihir Anos. Lalu saat-saat tersudut, ibu Rei bangun dan perlahan berubah, memperjelas jati dirinya yang ternyata merupakan pedang roh. Menggunakan pedang itu, Rei dengan mudah menebas semua serangan Melheis, bahkan kibasannya sampai menembus dimensi khusus tempat Melheis berada, meskipun kemampuan OP dari pedang itu harus dibayar dengan nyawa ibunya. Tapi karena itu pula Anos bisa menemui Melheis di dimensi khususnya, dan berniat mengakhirinya dengan memanggil pedang iblis Venus Donor miliknya. Dengan putus asa, Melheis menyerang Anos dari berbagai arah, tapi percuma karena langsung hancur tepat setelah aktif. Dan semuanya berakhir setelah Anos menghancurkan parasit perbudakan yang ada di kepala Melheis. Diceritakan kalau sesaat setelah Melheis menemui Anos tempo hari, dia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Berlanjut dengan Anos yang ingin membangkitkan kembali Gaius dan Idol, di mana mereka memiliki beberapa inti asal-muasal yang diprediksi milik seorang dari bawahan Avos di Lehevia. Tapi tiba-tiba orang bertopeng muncul menghancurkan asal-muasal itu. Ketika ditanyai oleh Anos mengenai identitasnya, orang itu hanya diam dan pergi menghilang. Kembali ke dunia nyata, setelah kilatan sihir menghilang, kini terlihat kalau Rei tergeletak menandakan kemenangan Anos. Memanfaatkan kemenangan ini, Anos menyebarkan rumor mengenai pedang roh untuk memperkuat asal-muasal ibu Rei sebelum akhirnya menghidupkannya kembali. Setelah semua drama berakhir, Anos kini mendapat hadiah penghargaan berupa pedang iblis yang diberikan langsung oleh Sasha. Dan juga karena inilah Sasha tidak pernah terlihat beberapa waktu belakangan. Anos Bordigodo, anata no ken ni shukufuku o.
Singkat cerita, hari berlalu dan kini guru dari kelas Anos dibimbing oleh seorang bernama Meno Historia, menggantikan Emilia yang diketahui mengundurkan diri dari posisinya. Meno menjelaskan mengenai agenda pembelajaran yang akan dilaksanakan, dimulai dari pengumuman mengenai program kelas gabungan dengan murid dari Akademi Pahlawan. Para murid Akademi Iblis yang sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan manusia bertanya-tanya tentang apa sih itu pahlawan. Memecah kebingungan, Anos menjelaskan tentang pahlawan, manusia, bahkan sihir yang mereka gunakan di saat berperang di era mitologi. Di mana berkebalikan dengan sihir iblis guys yang membagi kekuatan king ke bawahannya, manusia menggunakan sihir asla dan as yang digunakan untuk memberikan semua kekuatan kepada satu orang, yang dalam kasus ini pahlawan kanon. Hari-hari berlalu dan tiba waktu keberangkatan ke dunia manusia. Meskipun wajarnya membutuhkan waktu selama 3 hari bahkan bagi seorang guru, tidak dengan tim Anos yang dalam sekejap mata telah sampai di tujuan. Tepat setelah tiba, sementara yang lain mengurus urusannya masing-masing, Anos mengajak Sasha untuk berkeliling dan mengunjungi Akademi Pahlawan terlebih dulu. Sesaat sebelum memasuki Akademi Pahlawan, Anos dan Sasha bertemu dengan salah satu murid yang bernama Eleanor Bianca. Karena akademi yang tidak terbuka untuk umum, Eleanor berbaik hati untuk memandunya melihat-lihat. Sambil melihat-lihat, Anos menjelaskan kepada Sasha orang seperti apa sih kanon itu. Anos menjelaskan kalau kanon adalah manusia istimewa yang diberkahi oleh roh dan dewa. Selain itu, dia juga memiliki 7 inti asal muasal yang membuatnya tidak cukup untuk membunuhnya sekali. Di mana selama inti utamanya utuh, dia bisa memulihkan inti yang lainnya. Dan berbekal itulah kanon memimpin manusia dalam upaya mengalahkan Anos. Selepas itu, Anos bertanya pada Eleanor mengenai nama dari Raja Iblis Tirani yang mereka tahu, di mana ternyata tidak hanya di dunia iblis, ternyata di dunia manusia juga mengenalnya dengan nama Avos Dilhevia. Tak berselang lama muncul 2 orang laki-laki yang bernama Ledriano Kanon dan Laos Kanon. Diketahui mereka berdua merupakan salah satu dari reinkarnasi pahlawan kanon yang katanya dari setiap inti asal muasal masing-masing bisa bereinkarnasi pada orang yang berbeda. Tapi dengan ketidakpercayaan Anos, Laos yang tak terima pun berniat menguji Anos. Tapi bahkan hanya dengan berkedip saja, Laos terpental yang akhirnya diajak pergi oleh Ledriano. Laos. Mengetahui kalau Anos mencari reinkarnasi kanon yang asli, yaitu pemilik inti utama, Eleanor memberitahu Anos bahwa semenjak kematian Anos, kanon telah berubah dan mati terbunuh. Singkat cerita, hari berganti dan tiba saatnya pembelajaran gabungan dilaksanakan, yang akan dipimpin oleh guru dari Akademi Pahlawan, Diego Kanon. Acara sendiri diawali dengan mempresentasikan masing-masing jenis sihir dari Akademi, dimulai dengan sihir suci lihit oleh Ledriano, yang bisa membuat pedang karatan menjadi begitu tajam. Lalu saat giliran Rifes yang menjadi perwakilan dari Akademi Raja Iblis, ketika berusaha mengubah tikus menjadi iblis dengan sihir Nedra, anehnya sihir Rifes sama sekali tidak berefek. Sampai akhirnya Anos berceletuk kalau Ledriano telah menyiasati tikus itu bersamaan saat menggunakan sihir lihit. Yang akhirnya setelah Anos menghancurkan sihir Ledriano yang menghalangi, benar saja, tikus yang tadinya tak berefek pada sihir kini malah berubah menjadi monster yang mengerikan. Bahkan untuk membalas kelakuan Akademi Pahlawan, Anos menggunakan sihir suci lihit yang tadi digunakan Ledriano, dengan efek yang lebih dahsyat yang malah bisa merubah pedang karatan menjadi sebuah pedang suci, di mana pancarannya dapat memusnahkan iblis tikus tadi. Menyaksikan ini, para siswa Akademi Pahlawan pun beranggapan kalau Anoslah reinkarnasi Raja Iblis Tirani yang asli, di mana tentu langsung disangkal oleh para keturunan darah murni. Berlanjut ke acara selanjutnya yang akan dilaksanakan latih tanding antar akademi memanfaatkan kota di bawah air yang ada sebagai arena. Meski awalnya Muno ingin mengirim tim Anos, tapi karena si paling murni ngeyel, akhirnya Anos pun mengalah membiarkan mereka menjadi perwakilan. Ketika pertandingan dimulai, para tim darah murni yang berniat mengintai malah langsung disergap, di mana entah karena apa sihir mereka saat ini sama sekali tidak bisa digunakan, memberikan kekalahan telak pada tim darah murni.
Anos yang mengamati menyadari kalau Akademi Pahlawan juga telah menyiasati air danau yang mencampurinya dengan air suci, di mana bersifat melemahkan ras iblis. Tak terima terus-terusan diinjak, tim Anos pun berprotes, yang malah hanya dijawab kalau mereka hanya memanfaatkan posisi mereka sebagai tuan rumah, dan malah menyuruh mereka untuk menguras air danau dulu kalau tidak terima dengan itu. Lalu tanpa basa-basi, Anos terbang ke atas danau mengeluarkan sihir geogris yang amat besar dan meledakkannya di danau, di mana ledakannya yang sangat dahsyat itu menguapkan seluruh air suci yang ada. Melihat itu, meski Diego melarang untuk melanjutkan pertandingan, para reinkarnasi kanon tidak menurut dan turun ke arena dengan semangat. Ronde kedua ini diawali dengan masing-masing tim mengaktifkan Geist dan Asla, lalu dibuka dengan serangan api dahsyat Anos menuju tim inkarnasi kanon, di mana tiba-tiba muncul seorang perempuan yang dengan mudah bisa mencincang gumpalan api itu. Yang diketahui juga merupakan salah satu inkarnasi kanon, yaitu Zesia Kanon. Para reinkarnasi kanon pun berkumpul mencoba mengekang Anos, tapi malah berbalik dengan Anos menyalurkan sihirnya. Dan kini Sasha akan berhadapan dengan Laos. Rey menghadapi inkarnasi kanon yang memiliki bakat pedang bernama Hein Kanon. Meski berlagak songong, Laos akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah setelah Sasha menggunakan mata iblis penghancurnya. Sedangkan Rey kini dikurung di dalam penghalang yang menyegel segala elemen selain suci. Tapi anehnya, Rey yang seorang iblis bisa bergerak bebas, bahkan Rey bisa merebut pedang suci milik Hein dan menggunakannya, di mana sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang mustahil bagi ras iblis. Lalu di sisi lain, Anos mengsolo Ledriano dan Zesia yang begitu mudahnya mendesak mereka. Dengan keadaan Ledriano dan Zesia yang terdesak, mereka mengaktifkan sihir as yang bisa meminta asupan sihir dari seluruh warga dunia manusia. Membalas itu, Anos juga ikut mengaktifkan as meminta bantuan dari Van Union, yang bahkan hanya dengan 8 orang membuat Ledriano dan Zesia tidak sebanding dengannya. Tapi tiba-tiba terdengar ujaran kebencian dari sihir as yang menyuruh orang-orang di dalamnya untuk segera membunuh semua iblis. Dengan kebencian itu, Zesia melompat ke arah Anos sambil merapalkan sihir Gafuel yang aktif dengan Zesia menusuk asal-muasalnya sendiri dan meledakkannya. Meski ledakannya begitu dahsyat, semua itu sama sekali tidak berpengaruh pada Anos. Tapi entah apa yang terjadi, Zesia kembali muncul setelah tadi meledakkan asal-muasalnya. Sampai akhirnya Anos mendengar suara Eleanor yang terhubung pada Zesia dan menyuruhnya pergi menuju kuil tempatnya berada untuk menghentikan Zesia. Karena Anos harus menahan ledakan Zesia, Anos menyuruh Misha untuk menggantikannya menuju kuil terlebih dahulu, yang mana Misha harus dihadang oleh Diego di sana. Dan di saat itulah, dengan kebencian yang teramat Diego pada iblis, Diego langsung menyerang dan menusukkan pedangnya pada Misha berkali-kali, hingga Anos datang menghentikan. Lalu membunuhnya dan mengubah Diego menjadi iblis buruk rupa, sebelum akhirnya Anos menggenggam asal-muasalnya sampai hancur. Selang beberapa waktu berikutnya, Anos menemui Eleanor yang terkurung di dalam gelembung pun menanyakan tentang identitasnya yang sebenarnya, di mana Eleanor mengakui kalau dirinya adalah sihir. Eleanor, omae wa nani mono da? Boku wa mahou da zo. Untuk mengendalikan para siswa yang terpengaruh as, Eleanor meminta Anos untuk membebaskannya, dilanjutkan dengan penjelasan Eleanor mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya. Terlihat begitu banyak Zesia berkisar 10.000 yang terkurung di dalam gelembung, di mana tercipta melalui eksperimen sihir asal-muasal untuk menciptakan klon sesuai anjuran dari Jirga yang menjadi komandan di masa perang. Karena dendam kesumatnya pada iblis, Jirga menciptakan para Zesia dengan menggandakan secara paksa asal-muasal Eleanor untuk menjadikannya sebagai pasukan perang. Juga karena takut dendamnya tak terbalas pun, Jirga menanamkan seluruh kebenciannya ke dalam sihir as, yang akan terus-menerus membisikkan untuk membunuh para iblis. Dan dengan kanon yang menentang itu pun berakhir mati setelah dikhianati orang kepercayaannya. Lalu Diego yang juga merupakan klon pun muncul, tapi tiba-tiba tiga tetua iblis yang ada di kendali Avos Dilhevia menampakkan diri bersama dengan pria bertopeng misterius sebelumnya, di mana di sini dia mengaku sebagai raja iblis tirani Avos Dilhevia.
Kejanggalan kembali terjadi dengan Raja Iblis yang seharusnya tidak bisa menggunakan pedang suci Evans Mana, tapi dia dengan mudah mengangkatnya dan membawanya pergi. Hari berlalu dan Diego kini menyiarkan ke seluruh manusia tentang kemunculan Avos Dilhevia sekaligus menyatakan perang kepada ras iblis. Begitu juga di Dilhead, di mana Avos Dilhevia kini juga menyiapkan para pasukannya untuk berangkat berperang. Sementara Anos dan timnya memiliki rencana lain, yakni mencegah terjadinya perang antara dua kubu, dengan mengirimkan mereka untuk mencegat para pasukan iblis Avos Dilhevia. Sedangkan Anos dan tetua iblis di pihaknya berniat langsung menyerang kastil Avos Dilhevia. Tapi sayangnya tidak seperti dugaannya, kastil itu ternyata kosong diikuti kabar kalau Rey telah menghilang bersamaan dengan terpisahnya asal-muasal Avos pada para tetua iblis. Di tempat lain terlihat Avos berjalan seorang diri di tengah padang rumput, hingga Anos muncul lalu mengurungnya menggunakan Beno Ievun. Dan disinilah plot twist terjadi, yang mana ternyata Avos Dilhevia yang dihadapannya saat ini adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon. Membuat semuanya menjadi masuk akal. Dengan menggunakan asal-muasalnya yang berjumlah 7 inilah dia memanfaatkan 6 inti cadangannya untuk mengendalikan para tetua iblis. Diceritakan kalau setelah Jirga dan pengikutnya membunuh Kanon yang merasa tidak adil untuk Anos setelah mengorbankan nyawanya, dia memutuskan untuk memotong takdir Anos menggunakan pedang Evans Mana, supaya tidak terlahir menjadi Raja Iblis Tirani dan bisa hidup dengan tenang. Karena perbuatannya itulah secara perlahan muncul nama Avos Dilhevia naik ke permukaan menggantikan posisi Anos dari Raja Iblis Tirani. Dan kini Rey yang menyamar sebagai Avos Dilhevia berencana mengorbankan dirinya untuk mati di tangan manusia, supaya para manusia terpuaskan setelah berhasil membunuh Raja Iblis untuk menciptakan kedamaian. Dengan perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan untuk pengorbanan kanon, mereka yang telah berjanji untuk berteman setelah 2000 tahun pun kini memilih bertarung. Keduanya bertarung dengan begitu dahsyat, menghancurkan inti pahlawan Rey satu persatu. Dan saat melancarkan serangan terakhir, Rey yang menembus api Geogres dikejutkan dengan kehadiran Anos yang menerima serangannya, di mana Anos memilih mengikuti rencananya dan sekali lagi mati di tangan inkarnasi kanon di hadapan manusia. Pada saat-saat terakhirnya, Anos meninggalkan pesan pada seluruh ras iblis untuk menyarungkan pedangnya dan tidak berperang lagi sampai dirinya dilahirkan kembali. Dengan itu semuanya kembali mundur, itu rencananya, tapi tidak realitanya. Dengan Diego yang merupakan klon Jirga, dia memerintahkan semua Zesia untuk meledakkan diri hingga akhirnya sosok Jirga muncul. Menghadapi ini melalui bantuan Ivy, Sasha, dan Misha menyatukan tubuhnya untuk melahirkan sosok iblis yang lebih kuat, mencoba menghentikan peledakan Zesia. Lalu dengan semua orang yang kewalahan di masa-masa kritis, tiba-tiba Anos hidup kembali dengan sihir barunya, memanfaatkan serangan yang pernah dialami untuk menciptakan inti asal-muasal baru, dan seketika menghentikan semua ledakan Zesia. Menghadapi duo terkuat sepanjang masa, Jirga menyerap paksa seluruh jiwa manusia untuk menjadikannya sihir, dan menyerang membabi buta tidak peduli dengan manusia yang lain. Di saat inilah para iblis darah murni yang melihat Anos bertarung mati-matian menyadari kalau Anos memanglah Raja Iblis Tirani yang asli, dan memilih bergotong royong saling melindungi dan mengevakuasi manusia sesuai keinginan Anos. Memanfaatkan sihirnya yang tersisa, Anos memanggil kastil Devil's Gate supaya bisa menggunakan pedang Venus Donor miliknya. Lalu bersama dengan tebasan Evans Mana yang memotong takdir, Anos dan Rey pun berhasil memusnahkan Jirga. Setelah semuanya usai, Anos pun merubah Eleanor menjadi sihirnya supaya tidak ada lagi orang yang bisa memanfaatkannya, sebelum akhirnya membawa seluruh pasukan iblis melalui Gatom dan pulang ke rumahnya. Juga dengan Eleanor yang merupakan sosok baru di mata ibu dan ayah Anos, Eleanor pun menjadi calon menantu yang ketiga, dan cerita pun berakhir.
お前その女の子はもしかして。ちょっと中で詳しく話を聞かせてもらえるかな。可愛いお嫁さんが3人、そして孫が1万人、忙しくなるわ。ああ、そうだな。Oke, segitu aja untuk alur cerita Mao Gakuin no Futeki Gosha Season 1. Baiklah, untuk kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, tidak perlulah sungkan untuk pencet tombol subscribe. Thank you, bye-bye.